Jangan lupa recording. Ya, Bu. Pak. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Insya Allah sehat ya? Iya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, untuk pembelajaran pagi hari ini, sebelum kita mulai, sudahkah anak-anak Ibu mengisi absen? Sudah. Oh, ada yang sudah ya? Kalau yang belum, silahkan diisi absennya terlebih dahulu dengan link yang sudah Ibu berikan di grup WA ya. Ya. Nah, pembelajaran kita hari ini akan kita mulai yaitu tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, dan pembelajaran ke-1. Ada siap? Ada. Nah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap anak-anak Ibu melakukan kegiatan apapun, jangan lupa berdoa ya. Iya. Sudah semangat untuk belajar? Iya, semangat. Nah, untuk nambah semangatnya lagi, ayo kita menyanyi bersama. Ayo, sekarang kita menyanyikan apa? Ora-ora bergembira. Ayo sama-sama ya. Sudah-sudah bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah milik kita untuk selama-lamanya. Ayo semua bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah milik kita untuk selama-lamanya. Oke, pintar. Semangat ya. Iya, semangat. Ini nyanyi yang akan membuat kita semangat karena kita sudah merdeka atas jasa para pahlawan kita. Nah, kalau kita sebagai siswa, bagaimana kita mengisi hari kemerdekaan ini? Iya, dengan belajar dengan baik. Oke, anak-anak Ibu, semangat? Iya, tetap semangat. Nah, ini satu hal yang penting Ibu ingatkan sama anak-anak Ibu. Di masa pandemi ini, kita harus melakukan adaptasi kebiasaan baru, yaitu dengan 3M. Kalau mau pergi keluar, pakai masker,
cuci tangan, dan tetap jaga jarak kalau kita ada di tempat keramaian. Ada paham anak-anak Ibu? Iya, pintar. Paham ya? Nah, ini apa? Iya, tebak gambar. Pintar Riki. Udah pernah Riki lihat tebak gambar ini sebelumnya? Sudah, di mana? Di HP. Iya, kalau begitu coba Riki tebak gambar ibu yang pertama ini. Apa maknanya? Kita sekarang merefresh otaknya dulu ya, biar segar belajar. Iya, daun bayam, kata si Riki, pintar. Ada daun bayam karena ada gambar daun, huruf B, dan ada ayam. Pintar Riki ya. Nah, siapa lagi yang mau menebak gambar ibu yang kedua? Santi? Iya, Santi. Silahkan. Ih, betul. Buah tangan. Nah, buah tangan itu sama dengan, iya, bagus Rini. Sama dengan oleh-oleh. Nah, yang ketiga. Ayo, apa ini? Siapa yang bisa? Randi? Iya, Randi. Apa ini? Rajin belajar. Bagus. Iya, ini rajin belajar. Ada huruf R dan A. Ini gambar apa? Gambar Om Jin ini. Ada orang sedang belajar. Jadi rajin belajar untuk kita sebagai siswa. Tetap semangat belajar walaupun kita belajar dari rumah. Ada paham anak-anak Ibu? Sudah segar rasanya? Sudah. Ayo kita lanjutkan ya. Nah, ada ini Ibu satu lagi. Kecil-kecil si ikan teri. Sangat banyak di dalam kali. Niatkan belajar sepenuh hati. Semoga Allah memberkahi. Nah, harus sepenuh hati kita belajar. Supaya berkah pelajaran kita hari ini. Oke? Semangat. Nah, sekarang ada dua gambar Ibu. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Siapa yang bisa menyebutkan gambar yang pertama apa yang ada? Ya, Randi lagi. Ada matahari? Ya, bagus. Ada mataharinya. Kalau gambar yang kedua? Oh, ada hewannya. Oh iya, ada hewannya. Siapa lagi? Mary? Iya, gambar yang pertama ada tanah. Oh iya, gambar yang kedua ada pepohonannya. Nah, kalau di gambar pertama ini ada yang benda tak hidupnya. Ada matahari, ada tanah, ada sungai atau air. Kalau di gambar yang kedua ini ada yang hidupnya yaitu hewan, ada juga benda yang tak hidupnya yaitu tanah dan air. Nah, dari gambar ini adalah dapat kita lihat bahwa benda hidup dan benda tak hidup itu saling ketergantungan. Iya, kalau seandainya ini air tidak ada, gajah tidak akan bisa hidup karena kehausan. Maka dari itu, apa itu yang disebut? Iya, ekosistem. Lebih lanjutnya akan kita pelajari. Nah, setelah mempelajari ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu bisa menganalisis pokok pikiran dalam bacaan dan mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan, serta menganalisis perbedaan komponen biotik dan abiotik, terus mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada paham? Iya, terima kasih anak-anak Ibu. Nah, coba anak-anak Ibu perhatikan. Ini ada satu paragraf Ibu tampilkan. Perhatikan dan dibaca di dalam hati. Nanti anak-anak Ibu lihat atau anak-anak Ibu cari manakah kalimat yang penting dalam paragraf di atas. Dah, sudah dibaca? Ayo, Randi. Mana yang merupakan kalimat penting di sini?
Oh, yang pertama, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Mary? Oh, yang Mary yang terakhir, Bu. Ya, lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup abiotik. Siapa lagi? Ayo tunjuk tangannya. Siapa lagi? Ricky? Yang terakhir juga. Oke, lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup abiotik. Nah, yang merupakan kalimat yang penting dalam paragraf di atas adalah yang terakhir, yaitu lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, yang biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Kenapa seperti itu? Nah, selanjutnya akan kita pelajari di sini. Ini ada teks non-fiksi. Dapat anak-anak Ibu lihat, teks non-fiksi itu adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Nah, ada berarti contohnya ini tentang teks yang menjabarkan suatu peristiwa. Atau ada artikel tentang sesuatu. Nah, itu merupakan contoh teks non-fiksi. Nah, ide pokok. Apa itu ide pokok anak-anak Ibu? Oh iya, yang penting dalam paragraf. Oke, berarti sudah dibaca sedikit bahan ajar yang sudah Ibu berikan di grup WA ya. Iya, pintar anak-anak Ibu. Nah, di sini Ibu jelaskan ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan sesama. Iya, harus dibaca dulu secara berulang-ulang isi paragraf tersebut. Jangan satu kali baca saja. Nah, apa yang diinginkan oleh paragraf tersebut. Baru nanti kita bisa mencari ide pokok dari satu paragraf tersebut. Ada paham kira-kira anak-anak Ibu? Ada yang mau bertanya? Paham? Iya, alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini cara kita menemukan ide pokok dan informasi dalam teks. Untuk menemukannya itu ada beberapa langkah. Nah, perhatikan hal seperti ini. Bacalah teks non-fiksi dengan sesama. Ini yang tadi. Teksnya itu dibaca secara berulang-ulang dan dipahami isinya. Terus, catat kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya. Setiap paragrafnya itu ada kata kunci, dicatat. Dengan cara menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, gunakan kata-kata tanya tersebut untuk mencari kata kunci dalam paragraf. Contohnya, kata tanya apa? Kapan kamu gunakan? Iya, betul Mary. Kalau kita menanyakan benda. Contohnya, apa bentuk benda itu? Nah, kita gunakan kata tanya apa. Kalau kata tanya siapa? Siapa yang bisa? Randi. Coba sebutkan satu contoh kata yang menggunakan kata tanya siapa. Iya, siapa nama ibu guru itu? Iya, bagus. Dan di mana? Oh iya, siapa yang mau menyebutkan contoh kata tanya di mana? Iya, bagus. Di mana? Iya, di mana rusa itu tinggal? Oh iya, pintar. Pintar Randia. Dan begitu seterusnya. Kalau kapan kita menanyakan waktu. Kalau mengapa? Contohnya bagus. Mary lagi. Waktunya 3 menit lagi ya. Ya, Bu. Oke? Sudah paham? Ada. Sekarang ini contohnya.
satu paragraf, kamu perhatikan. Nah, mana yang ide pokok dari paragraf di atas? Iya, ide pokoknya itu adalah lingkungan hidup biotik dan lingkungan hidup tak hidup atau abiotik. Ya? Iya. Kalimat ide pokok itu terletak dari kalimat yang penting yang kita cari tadi. Pintar, bagus. Sekarang kita lanjut nanti kepada LKPD yang sudah Ibu berikan untuk mengerjakan tentang ini. Ya. Di LKPD ini nanti ada langkah-langkah yang sudah Ibu berikan untuk kamu kerjakan nanti. Ya. Iya, linknya sudah Ibu berikan di grup WA kamu dan dikerjakan di buku latihan. Nah, di LKPD ini kamu akan membaca teks ini tentang ekosistem dan kamu tuliskan kalimat pertanyaan berdasar teks dengan menggunakan kata yang 6 tadi. Apa, di mana, siapa. Dan menentukan pikiran utama atau ide pokok dari teks tersebut. Nah, lanjut ke ekosistem. Nah, ini yang tadi. Ekosistemnya ada komponen biotik, benda hidup, dan komponen abiotik, benda tak hidup. Yang benda hidup tadi ada hewan. Ini contohnya. Ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia. Dan komponen abiotiknya ada udara, ada tanah, matahari, dan air. Nah, itu. Nah, ini hubungannya. Contohnya, rusa. Rusa ini komponen biotik, yaitu yang hidup, membutuhkan komponen abiotik seperti air. Untuk apa? Untuk minum. Dan komponen abiotik lainnya seperti udara. Ini banyak di sini contohnya lagi yang lain ya. Nah, ini contoh ekosistem. Ada ekosistem sawah, ekosistem laut, ekosistem kolam, dan ekosistem padang rumput. Oke, ini jenis makanan hewan. Ada 3. Ada hewan pemakan tumbuhan namanya herbivora. Bagus, iya. Hewan pemakan daging namanya karnivora. Dan hewan pemakan tumbuhan dan daging disebut omnivora. Nah, ini contoh yang hewan herbivora. Ada sapi, ada kuda, dan banyak lagi yang lain ya. Dan ini contoh hewan karnivora. Nah, bisa dilihat gambarnya. Lanjut ke contoh hewan omnivora. Ini sering ditemukan di rumah ya. Ada ayam, ada bebek, ada tikus. Nah, ya. Nah, nanti di LKPD ini juga anak-anak Ibu akan mengelompokkan gambar hewan ini berdasarkan makanannya yang akan kamu salin ke buku latihan kamu dan akan dikirim kembali kepada Ibu. Ya. Nah, ini dia. Nanti dicari dan digunting gambar-gambar hewan yang terdapat di majalah bekas. Ini langkah-langkahnya. Nah, ditempel seperti yang ada di tabel. Apa gambar dan nama hewannya, nama jenis makanannya apa, dan golongan makanannya apa. Ya, ada paham? Iya, ini akan Ibu kirimkan nanti ke grup WA. Nah, ini. Karena kita sudah apa tadi? Nah, kamu bisa menulis teks non-fiksi berdasarkan langkah-langkah yang sudah Ibu susun ya. Iya. Nah, insya Allah bisa. Yang penting tetap semangat. Nah, ada bisa dipahami? Iya. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Karena anak Ibu tetap semangat dan dengan khusyuk memahaminya, maka alhamdulillah
pembelajaran kita selesai. Nah, untuk itu, setelah kita mempelajari ini, pengetahuan apa yang telah kamu pelajari dari pembelajaran kita ini? Oh iya, bagus Randi. Dia tahu sekarang apa itu ekosistem. Ah iya, ternyata gajah itu masuk hewan apa? Hewan apa Randi? Omnivora. Oh iya. Terus, apakah pembelajarannya menurutmu paling menarik? Apa? Ya, Nak Ibu? Yang melihat binatang di sekitarnya. Kenapa demikian? Oh iya, bisa diperhatikan dari rumah ya? Iya, bagus. Nah, sikap apakah yang harus kamu kembangkan selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Iya, harus mencintai lingkungan. Bagus, anak-anak Ibu. Nah, untuk memperbagus atau memperlancar materi kita, kamu bisa juga melihat penjelasannya lebih lanjut materi kita dan bisa kamu ulang-ulang kembali lewat video pembelajaran yang sudah Ibu masukkan ke link YouTube dan sudah Ibu berikan ke grup WA kita juga. Ya, ini bahan ajarnya juga sudah ada. Bahan ajarnya sudah Ibu susun juga untuk kamu. Bisa juga kamu lihat nanti lagi dan kamu klik seperti ini di grup WA kita. Ya. Jadi, tugas LKPD yang Ibu berikan tadi, setelah pembelajaran kita ini kamu kerjakan di rumah dan hasilnya nanti kamu kirimkan ke grup WA Ibu lagi. Ya. Ada paham? Iya. Nah, untuk penilaian terakhir, kamu bisa nanti mengklik link yang sudah Ibu berikan juga, yaitu mengerjakan soal-soalnya di Google Form ya. Kamu bisa langsung jawab di sana, klik jawaban yang menurut kamu benar, nanti akan keluar juga nilainya kamu betul berapa dan salah berapa. Udah paham anak-anak Ibu? Alhamdulillah, anak-anak Ibu paham. Nanti semua link ini ada di grup WA ya. Iya, alhamdulillah. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Ibu tetap semangat mengerjakan pekerjaannya di rumah. Nanti kalau ada yang merasa kurang mengerti tentang tugasnya, boleh chat Ibu lewat WA. Ada anak-anak Ibu paham? Alhamdulillah paham. Demikian pembelajaran kita. Sebelum kita selesai belajar, marilah kita akhiri dulu pembelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang anak-anak Ibu boleh kembali mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Terima kasih Bu Maita. Silakan Pak Wadek. Ya, makasih. Ini. Oke, baik, Bu Maita. Iya, Pak. Saya mulai dari ini. Ketika Ibu memahami teori belajar, ya, contohnya ada stimulus respon. Apa yang saya Maaf Pak, bisa diulang? Putus-putus suaranya Pak. Ya. Nah, sini Ibu tuh. Ketika Ibu mempelajari di modul itu ada stimulus, ada respon. Ya kan? Ya Pak. Nah, jika dikaitkan dengan pembelajaran sekarang, apa yang bisa Ibu jelaskan dari stimulus respon itu terkait dengan pembelajaran Ibu? Ya Pak. Tadi kalau stimulus dan respon. Ya Pak. Tadi stimulus dan respon. Stimulusnya yang saya berikan tadi di awal adalah berupa gambar yang dua tadi Pak. Yaitu gambar yang ada komponen biotik dan abiotik tadi. Nah, siswa meresponnya yaitu dengan menyebutkan
melalui pertanyaan atau pancingan yang saya berikan tadi. Nah, ada anak-anak tersebut dengan antusias menjawab kalau di sini yang ada hanya matahari, kalau yang di gambar 2 ada hewannya juga, Bu, gitu. Itu respon terhadap peserta didiknya, Pak, atau siswanya. Oke, dari segi pembelajaran yang Ibu lakukan barusan, Ya, Pak. menurut pandangan Ibu, apakah itu sudah host? Sudah di mana letak hostnya? Letak hotsnya. Ya. Ya. Anak-anak tersebut bisa mencari atau melihat ini yang digambar 1 ini apa saja yang ada. Ah, kenapa dia di sini tidak ada? Di gambar 2 kenapa lengkap dia? Ada hewannya, ada airnya juga. Nanti dari penjelasan selanjutnya Ya, baru. berarti kalau dari ya, Pak? itu yang Ibu lakukan. Coba Ibu sepadankan dengan kata kerja operasional. Kalau contoh yang barusan itu, apa yang operasional? Maaf Pak, putus-putus. Ya, kata kerja operasional apa yang cocok dari contoh itu kalau itu dikatakan host? Ya, kata operasionalnya itu menganalisis perbedaannya, Pak. Menganalisis perbedaan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi kata KKO-nya atau kata kerja operasional yang hotsnya digunakan yang menganalisis. Maaf, Pak. Ya, keluar dia sendiri. Ya, Ibu bermasalah itu. Keluar sendiri dia, Pak. Kalau contoh itu yang Ibu kemukakan, analis, katakanlah analis kata kerja operasional keberapa? Apakah itu dikategorikan host apa tidak? Kalau menganalisis itu sudah host, Pak. Karena itu sudah masuk C4. Ya, apa dasarnya mengatakan kok C4 host? Hots itu kan kalau di ranah kognitif berasal dari C4 sampai C6, Pak. Yaitu dia di level 3. Ya, apa dasarnya? Siapa yang mengatakan C4 sampai C6 hots? Yang berdasarkan yang dilihat di tabel taksonomi Bloom, Pak. Yang sudah mana? Iya, tabel taksonomi Bloom, iya. Kan memang dituliskan. Tapi yang menyatakan dasar itu dikatakan hots itu, dari mana? Pendapat siapa? Siapa yang mengatakan itu? Bukannya C5, C6 yang hots itu. Sementara C3, C4 middle. C1, C2 itu lots. Low order. Kalau Ibu iya kan berarti salah jawaban Ibu. Nah, maksudnya putus-putus. Yang hot itu mulai dari C4 sampai C6. Ya, itu yang saya katakan berbeda dengan pandangan saya. Yang saya mengatakan C12 itu low order, C34 itu middle order, C56 itu high order. Menurut saya yang hot itu C5, C6. Sementara analisis C4 tidak masuk ke dalam hot. Bagaimana Ibu menanggapi ini? Itu yang saya minta. Iya, Pak. Berdasarkan tabel yang saya lihat dan yang saya terima juga, yang termasuk HOTS itu mulai dari C4 sampai C6, Pak, yang berada di level 3. Ya iya, dasar Ibu itu kan tidak jelas. Kalau saya kan punya dasar jelas. Bagaimana Ibu meyakinkan saya itu jelas dasarnya? Nah, karena yang C4 itu sudah meminta anak untuk menganalisis. Menganalisis berarti anak itu sudah berpikir membedakan atau menganalisa mana yang komponen biotik dan mana komponen yang abiotik. Apakah begitu? Menganalisa itu berarti Ibu kategorikan juga ke HOTS ya? Iya, Pak. Ya, yang tadi saya minta tadi belum terjawab. Dasarnya apa mengatakan HOTS?
Kok C4 itu masuk host? Itu yang saya tanya itu. Karena yang saya terima selama ini Kalau saya jelas membaginya jelas. Berarti 2 pertama itu lot, 2 di tengah mid, sedang. Berarti kalau 3, 4, berarti Ibu katakan 4, itu saya kategorikan middle baru setengah hot. Tapi kalau 5 dan 6 baru hot. Nah, kan dasar saya jelas. Ibu dasarnya menyatakan C4 itu hot apa? Iya, Pak. Nah, iyo do aku dasarnya. Nah, kalau memang Ibu pelajari seperti itu, mana yang Ibu pelajari? Coba kemukakan ke saya. Kalau apa perlu screenshot ya. Ini saya buka KKO-nya, Pak, yang sudah direvisi oleh teori. Kalau KKO saya tahu. Tapi dasar hot itu tidak ada di KKO. Menganalisis itu kan masuk C4. Nah. Apa kok langsung aja bilang itu hot? Apa dasarnya? Karena di menganalisis memang di sana tertulis C4 di KKO itu hot. Ada nggak tertulis di taksonomi? Kan tidak ada. Tidak, cuman di analisis yang C4 ini, Pak, di tabel ini, dia sudah memberikan atau meminta fakta-fakta. Fakta yang diminta. Iya. Kalau fakta itu C1 aja cukup, Bu. Nggak usah C4. Fakta itu kan C1, hanya menyebutkan, hanya mengidentifikasi. Itu fakta itu. Nggak ada proses analisis di fakta. Nah, dijawab dong. Baik, terima kasih Bu Yan. Lanjutkan. Oke, terima kasih Pak Dasyandri, Pak Wadek. Ibu Maita, Ya, Bu. penilaian yang dilakukan dalam proses PBM yang barusan Ibu lakukan, yang seperti apa? Maksudnya, Bu? Proses penilaiannya yang dilakukan itu yang seperti apa penilaiannya? Penilaiannya Ada itu, ada sikap, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. ada, Bu. Nah, kalau yang sikapnya yang seperti apa? Kalau yang sikap itu kita lihat dari awal kita kegiatan tadi, Bu. Contohnya yang untuk, ya, Bu. Bagaimana caranya kita mengetahui sikap sementara kita tidak bertatap muka? Ya, Bu. Karena untuk penilaian sikap ini kan sudah ada rubriknya. Di rubrik itu nanti kita kan ada menilai sikap untuk religius. Di mana religius ini nanti kita lihat dari anak berdoa tadi. Anak berdoa tadi. Terus sikap selanjutnya itu ada yang kedisiplinan juga. Apakah mereka tepat waktu masuk ketika kita sudah memulai pembelajaran. Dan seterusnya sikapnya adalah yang nasionalisme itu waktu menyanyikan lagu yang kita putarkan tadi. Terus yang sikap yang kognitifnya, Bu, saya lakukan penilaian yaitu melalui soal-soal yang saya berikan tadi. Ada yang lewat LKPD, ada yang lewat juga tadi Google Form yang terakhir. Dan yang untuk keterampilan, nanti anak-anak itu kan mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar anak tersebut dan mencari gambar hewan yang mereka amati itu boleh di internet yang mereka print gambarnya nanti atau di majalah bekas boleh atau di koran juga boleh. Nanti anak-anak itu memotongnya dan menempelkannya kembali kepada tabel yang sudah diberikan tadi, Bu, sesuai dengan perintah tabel tersebut, Bu. Oke, kita cukupkan sampai di sini, Ibu Maita. Iya, Bu. Silakan di recordnya. Selamat ya. Oke. Terima kasih, Bu. Pak. Kalau ke selamat, jauh sinda dong. Apa? Jangan laknya sekali. Ayo cepat keluar waktu kita masuk. Selamat. Waktu kita Terima kasih, Pak, Bu. Ya. Ya Allah.